dipanjangkan umurnya, diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa hajatnya dan hajat kita yang baik dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, terutama daripada nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik wal hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya nikmat tersebut kita bisa memenuhi daripada kewajiban kita, itu salah satunya daripada menuntut ilmu dan juga memenuhi undangan dalam rangka 15 harinya telah wafat Ananda Ahmad Fardan Hisa bin Alis Hisa. Umurnya berapa tahun? 13 tahun. Masih udah balik belum ya? Belum balik. Iya, masih masuk udah balik. Ya, kita doakan semoga segala amal perbuatannya diterima oleh Allah, segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan. Memang semua ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita mengharap syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu-ibu hadirat yang berbahagia, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti merasakan yang namanya kematian. Semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Semua itu pasti, ya, pasti datangnya kepada kita semua. Ibu hadirat yang berbahagia, ini suatu ujian dari Allah. Kita manusia hidup di dunia semua penuh dengan ujian. Yang sehat diuji, yang sakit diuji, yang kaya diuji, yang miskin diuji, semua. Sebagaimana firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu. Kita ujian kita di sini masing-masing. Ada yang diuji dengan duit, ya, dengan ekonomi. Ada yang diuji dengan ya macam-macam, ya. Ada yang macam-macam, macam-macam. Ada yang macam-macam ibu ya. Iya. Ada yang diuji dengan ekonomi pas-pasan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan mantu, dengan tetangga, dengan saudara. Semua, ya, itu memang Allah sudah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kami akan uji kamu sekalian dengan sesuatu. Macam-macam yang tadi. Minal khawf, diantaranya dari rasa takut. Takut apa, Bu? Macam-macam.
Lagi sakit takut mati, lagi banyak duit takut miskin, lagi jalan takut jatuh. Iya, masing-masing serba takut, semua takut. Anak kita biasanya jam 5 udah pulang, belum pulang kerja, jam 9, jam 10, takut kita. Takut apa? Khawatir. Takut apa? Kejadian yang kita tidak inginkan, ya. Jangankan yang anak istilahnya belum nikah, ya, yang udah nikah, yang udah punya bini, udah punya anak, kita sebagai orang tua tetap merasa khawatir. Takut, takutnya apa tuh? Takutnya nanti kejadian apa-apa, takutnya kesana aja deh, ya. Itu semua memang udah diuji oleh Allah. Minal khawfi wal ju', ya, dan juga diuji dengan kelaparan. Ya, ini di negara mana udah banyak pada lagi krismon. Krismon apa? Iya, moneter, ya, udah negeri mana tuh? Ya, itu udah takut macam-macam seperti itu. Wa naqsi minal amwal, dan takut kekurangan harta, itu kemiskinan. Itu memang Allah udah uji. Wa naqsi minal amwal wal anfusi, yaitu jiwa atau badan. Kita diuji diantaranya ibu Janati, ya, yang diuji oleh Allah dengan jiwa, itu kematian dia punya putra. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga tentang buah-buahan. Tentunya ini para petani, ya, diuji oleh Allah dari buah-buahan, di antaranya padi, ya, padinya udah mau kuning-kuning, diserang hama, akhirnya kagak jadi. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mana tuh orang yang sabar? Tadi yang diuji dengan kekurangan harta, yang diuji dengan penyakit, yang diuji dengan musibah berupa kematian, ya, dia sabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mana tuh orang yang sabar? Qalu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah, kembali juga semua kepada Allah. Kalau kita udah serahkan pada Allah, udah gak ada rasa apa, Bu? Gak ada rasa penyesalan. Kita sebagai orang yang beriman selalu kita mengucapkan apabila mendapat musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datangnya dari Allah, milik Allah semua. Suatu saat bakal dikembalikan atau kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sabar, ya. Memang hidup di dunia ini dengan ujian, bermacam-macam ujian. Gak ada yang namanya manusia hidup di dunia gak ada yang diuji, ya. Semua yang ada di sini pasti punya ujian masing-masing, ya. Benar? Iya, diuji nggak macam-macam dah, ya, banyak. Makanya kalau kita sabar, insya Allah diberikan oleh Allah alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah, min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan diberikan karunia, yaitu berupa ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, yaitu Allah,
wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirat yang berbahagia, ini semua yang menghendaki semuanya Allah. Ya, dengan kejadian mari kita dengar putra dari Sahibul Bait ya matinya dalam keadaan kecelakaan ya, itu semua udah Allah dan tentukan. Masing-masing manusia matinya kita nggak tahu. Ya kita dengar, kita perhatikan, ada yang orang lagi duduk langsung mati, lagi main HP mati, bisa nasi uduk, iya lagi makan ya langsung cakutan langsung mati. Ini ngapa sih lagi mati? Ini banyak yang kita udah saksikan ya. Kemarin lagi main HP itu temennya Ridwan kerja malam minggu ya, Yasmina lagi main HP lah langsung blok ngantuk ya. Iya langsung lagi main HP di rumahnya jam 8:30 jam 8:30 malam minggu kemarin. Nah kaget banget ya pada temennya pada kerja lagi kerja udah pulang kerja udah malam minggu, teman-teman kerja pada kaget, orang hari Jumatnya masih pulang istirahat. Iya. Itu memang ya yang namanya al-mautu ya'ti baghtatan. Yang namanya kematian itu datangnya secara mendadak. Ya, semua yang namanya kematian itu datangnya mendadak. Tiba-tiba ini mati lagi. Iya. Jadinya ngomong juga kagak itu ya Bu ya, kalau nggak pakai mic, biasanya pakai mic. Apanya lagi ya? Iya, padahal udah hijau, udah nyimpen dia satu. Ya udah biarin dah. Mulu nafsina ikotul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Istirahat dulu dia. Ibu hadirat yang berbahagia, itu dikatakan oleh para ulama, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati itu datangnya secara mendadak, dan kubur itu tempatnya amal. Kita perhatikan, yang namanya kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Makanya oleh karena itu wal qabru sunduqul amal, dan kubur itu tempatnya amal. Dari sekarang kita siapkan diri kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita nggak tahu kapan itu datang. Iya, kita nggak tahu, nggak pandang masih muda, nggak pandang masih sehat, nggak pandang dia udah macam-macam. Secara tiba-tiba, kalau kita perhatikan secara ya hukum itu nggak ada. Masa mau urut 13 tahun udah meninggal kan ya, masih jauh kalau kata kita. Tapi yang namanya umur emang udah dikatakan datangnya secara mendadak, emang udah ditakdirkan. Ketika kita berusia 4 bulan dalam kandungan kita udah dicatat umurnya sekian ya, dia nanti jodohnya sama ini ya, dia bakal bahagia, dia akan macam-macam, udah ditakdirkan, udah dicatat oleh malaikat. Kemungkinan ya ananda fardan udah dicatat oleh Allah, memang usianya 13 tahun 14. Iya, itu udah dicatat oleh Allah. Ya, yang namanya maut ini memang datangnya secara tiba-tiba. Maut ini adalah seorang makhluk ibu. Ya. Dikatakan oleh Nabi fil khabaru anin nabi. Ya,
Ini mana ini? Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya maut itu berupa makhluk. Makhluknya begitu besar. Kalau kita bilang kan maut kayak apa, Bu? Kita nggak tahu ya. Maut itu berupa makhluk yang begitu besar. Seperti manusia nih. Nggak seperti manusia. Dan makhluk maut itu ketika mencabut ruh, segala makhluk-makhluk yang lain ditutup mukanya dengan hijab. Karena yang namanya maut itu mirip dengan malaikat Israfil. Mirip, dia punya wajah, dia punya Tapi nggak mau. lisan, dia punya omongan sama seperti malaikat Israfil. Azamuhu akbaru minas samawati wal aradin. Dan besarnya itu si maut lebih besar daripada langit dan bumi. Bayangin, Bu. Besarnya lebih besar daripada langit dan bumi. Walau subbu ma'u jami'il anhar wal bihar. Seandainya dituangi air semua bihar, lautan, wal anhar, sungai-sungai, tidak akan di atas palanya nih si maut dituangin air yang isinya bagaikan langit dan bumi, yang namanya lautan, sungai-sungai, dituangi ala roksihi di atas palanya si maut, ma waqa'at, tidak akan terjatuh qittatun, walaupun cuma setetes, alal ardi, di atas bumi. Bayangin, Bu, yang namanya air laut kan begitu banyak, sungai-sungai juga banyak, dituangi di atas kepalanya si maut, tidak akan jatuh walaupun cuma satu tetes ke atas bumi. Saking apanya tuh? Besarnya. Besarnya bagaikan masyariq wal maghrib. Itu yang namanya maut. Makanya ketika diciptakan maut itu, semua ditutup para makhluk-makhluk dengan hijab yang begitu, katakan supaya nggak ngelihat. Karena saking besarnya, saking dahsyatnya yang namanya maut. Maut itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi dicabut ruhnya oleh malaikat, begitu sakitnya. Karena malaikat yang namanya maut itu begitu besar. Dituangin air yang namanya bihar, artinya bahrun, sungai-sungai dan kali-kali dan lautan, tidak akan terjatuh walaupun cuma qitratun, cuma satu tetes di atas bumi. Saking apanya tuh? Besarnya yang namanya maut. Makanya kalau orang dicabut maut itu, kematian itu begitu dahsyat. Bagaikan kata Nabi, 300 tebasan pedang yang begitu tajam. Ya Allah. Makanya ketika Nabi dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, ya begitu dahsyatnya, begitu sakitnya. Itu seorang Nabi yang nggak punyai dosa. Ya, dicabutnya pelan-pelan, kayak ada istirahat. Ya, ditanya dulu. Ya kalau kayak kita ditanya lagi apa kagak? Langsung diambil perut. Ya. Kalau Nabi kan berapa kali berhenti? Ya, dicabut pertama kali, ya Nabi merasa kesakitan. Ya ditanya oleh malaikat Israel, wahai Rasulullah,
Bagaimana rasanya? Sangat sakit. Ya. Apa sampai di sini saja? Enggak, jangan, terusin. Dicabut lagi, ditanya lagi sampai perut, ditanya lagi, sakit apa enggak? Sakit. Apa kata beliau? Biar yang namanya cabut roh yang begitu sakit kepada saya saja, semua kepada saya, tapi jangan sampai kepada umat saya merasakan yang namanya sakratul maut yang begitu dahsyatnya. Itu sayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sekarang kan orang ada yang meninggal secara tiba-tiba. Ya, kita nggak tahu urusan mereka ya dengan malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Ya, Israel mencabut ruh nyawa manusia. Ya, begitu dahsyatnya, begitu sakitnya. Terus apa yang bagi kita untuk kita memperbekali semua itu, menyelamatkan diri kita, yaitu amal soleh. Nggak ada yang bisa menolong, ya. Anak nggak bisa menolong, harta pun juga nggak bisa menolong. Kalau tuh harta nggak dijalani jalan Allah, bisa harta itu bisa orang memasukkan surga kalau mereka bisa menjalani dia punya harta. Ada lagi yang namanya harta bikin mereka masuk neraka. Dia hasilkan dari mana tuh uang? Ya, dia jalani untuk apa, di mana? Kalau jalannya nggak benar, dia dapatnya agak damar, nggak benar, bakal masuk apa? Neraka. Harta bisa bikin kita bahagia di surga, dan juga harta bisa membuat kita sengsara, itu di neraka. Makanya yang lebih penting bagi kita yaitu amal kita sendiri. Kalau kita beramal sendiri mah udah enak banget dah. Ya, kalau udah kita punya sendiri apapun ya. Kalau kita udah punya sendiri, tenang. Udah macam-macam, udah tenang deh. Coba kalau boleh minjem, minta mengharapkan orang lain. Iya kalau dikirimin, iya kalau dikasih, iya kalau senang. Tapi kalau punya kita sendiri, insya Allah udah enak. Makanya dari sekarang ya kita semua nih, ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua manusia bakal merasakan yang namanya kematian. Semua manusia bakal merasa mati, ya. Hidup yang selama-lamanya yaitu di akhirat nanti. Di dunia cuma sementara, paling panjang, paling lama 70, 80 udah rasanya udah ya 80, 90, masih 80 masih gagah kali. Itu Ibu Resmi umurnya berapa? 69. Kalau lagi 70 ya Ibu Haja Imron 72. Anak berapa anak? Ya Allah, masih muda dia, masih muda ya. Walaupun muda kita nggak tahu kan ya. Mintanya sih sehat walafiat, panjang umur buat ibadah, mintanya kita seperti itu. Mudah-mudahan kita semua nih ya diberikan oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur buat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nih, udah selesai. Udah. Sore jam 3. Mudah-mudahan ya. Rantai banyak kematian di Jadi kemati, semua mati tuh kan datangnya secara tiba-tiba. Padahal setrumnya ada. Iya. Ya itu namanya kematian seperti itu. Dokternya ada, obatnya ada. Emang kalau udah waktunya, kita umpamanya lagi sakit, udah minum obat, ada dokter, udah periksa. Namun kalau emang udah waktunya, mati juga seperti ini, didapang-dopong, ya. Sampai didopong lagi ke belakang. Emang belum waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Apabila datang ajal, tidak ada yang bisa memajukan, memundurkan walaupun cuma 1 saat. Makanya kita mumpung kita lagi diberikan kepada Allah
sehat walafiat, panjang umur. Kita isi waktu yang ada ini banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak baca istighfar, memohon ampun kepada Allah sesuai ini pada bulan Rajab, bulannya Allah. Kita isi dengan ibadah kepada Allah. Kita isi umur kita ini dengan berbuat baik. Ya, kita nggak tahu umur kita. Mudah-mudahan mintanya sehat walafiat, masih panjang. Mintanya begitu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini kita isi memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca salawat, memperbanyak zikir termasuk pembacaan Al-Qur'an, memperbanyak baca tasbih. Yang namanya tasbih itu begitu besar pahalanya. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seolah-olah kita menanam tanaman di dalam surga. Ada tanaman ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, langsung tumbuh. Ada namanya, itu pohonan, namanya Haji Saro bin Hasbullah. Agak ketukar nanti, walaupun manusia begitu banyak, enggak pernah ketuker yang namanya semua amal perbuatan. Memperbanyak baca tasbih. Baca tasbih kan enak banget, Bu. Lagi tidur juga baca boleh, lagi masak juga boleh, lagi jalan-jalan juga boleh, enggak punya wudhu juga boleh. Tapi pahalanya begitu besar, memberatkan timbangan kebaikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi orang yang beriman, apapun yang dia kerjakan semua itu nilainya ibadah. Apalagi yang namanya salat, puasa, makan, minum, ya, itu semua nilainya ibadah. Enak Pak, enak asal kita mau aja, Bu ya. Mau duduk baca bismillah, mau bangun baca alhamdulillah, segala apapun kita awali dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai. Mudah-mudahan kita doakan ya Ananda Ahmad Fardan, ya, Hisa bin Aish Hisa, panjang banget namanya. Kita doakan semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kedua orang tuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ahli kubur daripada sahibul bait dan hajat kita semua yang baik dikabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya kami minta pinta maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.